Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas, seorang pujangga Arab yang terkenal dengan kecerdasan dan kelucuannya, terdapat permata yang sangat berharga. Raja sangat penasaran dengan mimpi itu, dan ingin mengetahui apakah itu benar atau tidak. Maka, ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk pergi ke rumah Abu Nawas, dan menghancurkannya, lalu menggali tanah di bawahnya untuk mencari permata. Ketika pengawal-pengawal itu sampai di rumah Abu Nawas, mereka melihat bahwa rumah itu sangat sederhana, dan tidak tampak seperti tempat yang menyimpan harta karun. Namun, mereka tetap menjalankan perintah raja, dan mulai merobohkan rumah itu dengan kapak dan palu. Kebetulan, saat itu Abu Nawas sedang pergi ke pasar untuk mencari nafkah, dan istrinya berada sendirian di rumah. Para pengawal kerajaan datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa sekop dan cangkul. Mereka tidak peduli dengan keberatan istri dari Abu Nawas, dan langsung membongkar rumah itu tanpa ampun. Mereka menggali tanah di bawah rumah itu, dengan harapan menemukan permata. Namun, setelah menggali cukup dalam, mereka tidak menemukan apa-apa selain tanah dan batu. Mereka merasa kecewa dan marah, lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dalam keadaan hancur. Ketika Abu Nawas pulang dari pasar, ia terkejut melihat rumahnya telah rusak parah. Ia bertanya kepada istrinya apa yang terjadi. Istrinya menceritakan bahwa para pengawal kerajaan telah menghancurkan rumah mereka karena raja bermimpi ada permata di bawah rumah mereka. Abu Nawas merasa sedih dan marah, tetapi ia tidak putus asa. Ia berpikir keras bagaimana cara membalas perbuatan raja yang tidak adil itu. Abu Nawas merasa tidak tenang sejak rumahnya dihancurkan oleh para pengawal kerajaan atas perintah Raja Harun ar-Rasyid. Raja bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat permata yang sangat berharga dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Namun, setelah menggali tanah di bawah rumah Abu Nawas, para pengawal tidak menemukan apa-apa selain tanah dan batu. Mereka pun meninggalkan rumah Abu Nawas dalam keadaan rusak, tanpa memberi ganti rugi atau permintaan maaf. Abu Nawas merasa tidak adil dan marah, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara membalas perbuatan raja yang tidak bertanggung jawab itu. Ia terus memikirkan rencana balas dendam. Tetapi tidak ada yang terlintas di benaknya. Ia bahkan kehilangan nafsu makan, dan tidak menyentuh makanan yang disiapkan oleh istrinya. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang duduk di meja makan, ia melihat makanannya yang sudah basi dan berbau tidak sedap. Ia juga melihat banyak lalat yang hinggap di atas makanannya. Tiba-tiba, ia mendapat ide cemerlang. Ia berpikir bahwa ia bisa menggunakan lalat-lalat itu untuk membalas perbuatan raja. Ia segera memanggil istrinya, dan meminta sebuah piring besar, sebuah kain, dan sebuah tongkat besi. Istrinya bingung, tetapi ia tetap menuruti permintaan suaminya. Abu Nawas kemudian mengambil makanannya yang basi, dan meletakkannya di piring besar. Ia menutup piring itu dengan kain, sehingga lalat-lalat tidak bisa keluar. Ia juga mengambil tongkat besi, dan menyimpannya di bawah bajunya. Abu Nawas lalu berangkat menuju istana raja, dengan membawa piring dan tongkat besi. Ia mengatakan kepada penjaga istana bahwa ia ingin mengadukan sesuatu kepada raja. Penjaga istana mengenal Abu Nawas sebagai penyair yang sering menghibur raja dengan puisi-puisinya, dan mengizinkan Abu Nawas masuk. Abu Nawas masuk ke ruang audiensi, dan membungkuk hormat di hadapan raja. Raja menyambut Abu Nawas dengan ramah, dan bertanya apa yang ingin ia sampaikan. Abu Nawas berkata bahwa ia ingin mengadukan tentang tamu-tamu yang tidak diundang yang telah memasuki rumahnya dan memakan makanannya. Raja penasaran, dan bertanya siapa tamu-tamu itu. Abu Nawas membuka kain yang menutupi piringnya, dan menunjukkan bahwa di dalamnya ada banyak lalat yang hinggap di atas makanan yang sudah basi. Abu Nawas berkata bahwa lalat-lalat itu adalah tamu-tamu yang tidak diundang yang telah memakan makanannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa yang mengirim lalat-lalat itu, tetapi ia menduga bahwa itu adalah perintah dari raja. Ia berkata bahwa ia merasa tidak adil,
dan meminta izin dari raja untuk menghukum lalat-lalat itu. Raja tertawa mendengar perkataan Abu Nawas. Ia mengira bahwa Abu Nawas sedang bercanda dan ingin menghiburnya dengan leluconnya. Ia pun menulis surat izin yang memperbolehkan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu di mana saja mereka hinggap. Abu Nawas menerima surat izin dari raja dengan senang hati. Ia kemudian mengusir lalat-lalat di piringnya agar mereka terbang dan hinggap di tempat lain. Lalat-lalat itu pun terbang ke segala arah, termasuk ke arah raja dan para pengawalnya. Abu Nawas segera mengambil tongkat besi dan mulai memukul lalat-lalat itu dengan keras. Namun, ia tidak hanya memukul lalat, tetapi juga barang-barang berharga yang ada di istana. Ia memecahkan kaca, menghancurkan vas, merobek lukisan, dan merusak perabotan. Raja dan para pengawalnya terkejut melihat ulah Abu Nawas. Mereka berusaha menghentikannya, tetapi Abu Nawas menunjukkan surat izin dari raja. Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menyesal telah memberikan izin kepada Abu Nawas. Ia hanya bisa melihat istananya hancur lebur oleh Abu Nawas dan lalat-lalatnya. Ia tidak peduli apakah lalat-lalat itu hinggap di kepala raja, di dinding istana, atau di barang-barang berharga. Ia terus memukul lalat-lalat itu sambil berkata bahwa ia hanya mengikuti izin dari raja. Raja dan para pengawalnya kaget dan kesakitan karena dipukul oleh Abu Nawas. Mereka berteriak dan meminta Abu Nawas berhenti. Tetapi Abu Nawas tidak menghiraukan mereka, dan terus memukul lalat-lalat itu sampai habis. Raja dan para pengawalnya pun mendapat banyak luka dan memar, dan istana pun menjadi rusak karena pukulan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berhenti memukul lalat-lalat itu, dan membungkuk hormat lagi di hadapan raja. Ia mengucapkan terima kasih kepada raja atas izinnya, dan meminta maaf atas kerusakan yang ia timbulkan. Ia berkata bahwa ia hanya ingin membalas perbuatan raja yang telah menghancurkan rumahnya tanpa sebab. Ia juga berkata bahwa ia tidak memiliki permata di bawah rumahnya, dan itu hanya mimpi raja yang tidak benar. Raja menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Abu Nawas. Ia merasa malu dan marah, tetapi ia juga kagum dengan kecerdikan dan keberanian Abu Nawas. Ia tidak bisa menghukum Abu Nawas, karena ia sendiri yang telah memberi izin kepadanya. Raja merasa bersalah kepada Abu Nawas. Ia sadar bahwa ia telah berbuat salah dengan menghancurkan rumah Abu Nawas karena bermimpi ada harta karun di bawahnya. Ia pun memerintahkan para pekerja untuk membangun rumah baru untuk Abu Nawas. Ia ingin memberikan rumah baru itu sebagai tanda permintaan maaf dari raja. Rumah baru itu dibangun dengan sangat mewah dan megah. Ia memiliki banyak kamar, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, dan halaman. Ia juga dilengkapi dengan perabotan, hiasan, dan fasilitas yang berkualitas. Ia bahkan memiliki kolam renang, taman bunga, dan kebun buah. Ia adalah rumah yang sangat indah dan nyaman. Raja pun mengundang Abu Nawas untuk melihat rumah baru itu. Ia berharap Abu Nawas akan senang dan menerima rumah baru itu. Abu Nawas, ini adalah rumah baru yang kubangun untukmu. Aku harap kamu mau menerimanya. Aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan padamu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku harap kamu bisa memaafkanku, kata raja dengan tulus. Abu Nawas pun melihat rumah baru itu. Ia terkejut melihat betapa mewah dan megahnya rumah baru itu. Ia bisa membayangkan betapa banyak orang yang akan iri dan kagum melihatnya. Tetapi ia juga bisa membayangkan betapa banyak masalah yang akan timbul karena rumah baru itu. Ia pun memutuskan untuk tidak menerima rumah baru itu. Terima kasih, Raja. Aku menghargai niat baikmu. Tetapi aku tidak mau tinggal di rumah baru ini. Aku tidak membutuhkannya. Aku sudah cukup bahagia dengan rumah lamaku. Aku hanya ingin kondisi rumahku dikembalikan seperti sedia kala. Aku lebih suka tinggal di rumah sederhana yang penuh kenangan daripada tinggal di rumah mewah yang penuh masalah, kata Abu Nawas. Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Ia merasa bingung dan kecewa. Ia tidak mengerti mengapa Abu Nawas menolak rumah baru itu. Abu Nawas, mengapa kamu menolak rumah baru ini? Apa yang salah dengan rumah baru ini? Apa yang kurang dari rumah baru ini? Apa yang lebih baik dari rumah lamamu? Tanya raja dengan penasaran.
Raja, rumah baru ini memang sangat indah dan nyaman. Tetapi rumah baru ini juga sangat berisiko dan merepotkan. Rumah baru ini bisa membuatku menjadi sasaran pencuri, perampok, atau musuh-musuhmu. Rumah baru ini juga bisa membuatku menjadi sombong, lupa diri, atau lalai beribadah. Rumah baru ini juga bisa membuatku menjadi terpisah dari tetangga-tetanggaku yang sudah akrab denganku. Rumah baru ini juga bisa membuatku menjadi tidak bebas dan tidak bahagia, jawab Abu Nawas. Raja, rumah lamaku memang sangat sederhana dan biasa. Tetapi rumah lamaku juga sangat aman dan menyenangkan. Rumah lamaku bisa membuatku menjadi lebih waspada, hemat, dan bersyukur. Rumah lamaku juga bisa membuatku menjadi lebih rendah hati, ingat Allah, dan rajin beramal. Rumah lamaku juga bisa membuatku menjadi lebih dekat dengan tetangga-tetanggaku yang sudah seperti keluargaku. Rumah lamaku juga bisa membuatku menjadi lebih bebas dan bahagia, lanjut Abu Nawas. Raja, rumah baru ini mungkin cocok untukmu, tetapi tidak cocok untukku. Rumah lamaku mungkin tidak cocok untukmu, tetapi cocok untukku. Aku tidak mau menukar rumah lamaku dengan rumah baru ini. Aku hanya mau rumah lamaku dikembalikan seperti sedia kala. Itu saja permintaanku, tutup Abu Nawas. Raja pun mengerti maksud Abu Nawas. Ia sadar bahwa Abu Nawas memang orang yang berbeda dari dirinya. Ia pun menghormati pilihan Abu Nawas. Abu Nawas, aku mengerti. Aku menghargai keputusanmu. Aku akan memenuhi permintaanmu. Aku akan memerintahkan para pekerja untuk memperbaiki rumah lamamu seperti sedia kala. Aku harap kamu bisa kembali tinggal di rumah lamamu dengan tenang dan nyaman. Aku juga harap kamu bisa tetap menjadi sahabat dan penasihat yang baik bagiku. Aku membutuhkanmu, kata raja dengan hormat. Abu Nawas pun tersenyum. Ia senang melihat raja menghormati pilihannya. Ia berharap raja bisa menjadi raja yang adil dan bijak. Ia juga berharap raja dan rakyat bisa hidup damai dan sejahtera. Akhirnya, Abu Nawas kembali ke rumah lamanya. Ia melihat rumah lamanya sudah diperbaiki seperti sedia kala. Ia merasa lega dan bersyukur. Ia pun kembali menjalani hidupnya dengan sederhana dan bahagia. Setelah Abu Nawas menolak rumah baru yang dibuat oleh raja, raja tidak tahu harus berbuat apa dengan rumah itu. Ia tidak mau menjual atau menyewakan rumah itu, karena ia merasa itu akan menghina Abu Nawas. Ia juga tidak mau memberikan rumah itu kepada orang lain, karena ia merasa itu akan mengurangi nilai rumah itu. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan rumah itu begitu saja. Rumah itu pun menjadi rumah yang kosong dan sepi. Tidak ada yang tinggal atau mengurus rumah itu. Rumah itu pun mulai rusak dan kotor. Catnya mengelupas, kayunya lapuk, kacanya pecah, dan atapnya bocor. Rumputnya tumbuh liar, semaknya menjalar, dan sampahnya menumpuk. Tikus, kecoa, nyamuk, dan hewan-hewan lainnya pun berkeliaran di rumah itu. Rumah itu pun menjadi rumah yang angker dan menyeramkan. Orang-orang yang lewat di dekat rumah itu merasa takut dan ngeri. Mereka mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan gelap di rumah itu. Mereka percaya bahwa rumah itu dihuni oleh hantu-hantu dan jin-jin yang jahat. Mereka pun menghindari dan menjauhi rumah itu. Rumah itu pun menjadi rumah yang bermasalah dan berbahaya. Anak-anak nakal yang suka bermain di rumah itu sering terluka atau tersesat. Pencuri-pencuri yang suka mencuri barang-barang di rumah itu sering tertangkap atau terkena kutukan. Pengemis-pengemis yang suka menginap di rumah itu sering sakit atau mati. Mereka pun menyesali dan menangisi nasib mereka. Raja pun mengetahui tentang keadaan rumah itu. Ia merasa sedih dan menyesal. Ia sadar bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan membangun rumah itu. Ia pun memutuskan untuk menghancurkan rumah itu. Ia berharap dengan begitu, ia bisa menghapus kesalahan dan dosanya. Ia juga berharap dengan begitu, ia bisa mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan di kerajaannya. Raja pun mengirimkan pasukan dan alat-alat untuk menghancurkan rumah itu. Mereka pun mulai bekerja dengan cepat dan hati-hati. Mereka merobohkan dinding, menggali tanah, membakar kayu, dan membersihkan sampah. Mereka juga mengusir dan membunuh hewan-hewan yang ada di rumah itu. Mereka juga membaca doa dan mantra untuk mengusir dan menghancurkan hantu-hantu dan jin-jin yang ada di rumah itu. Akhirnya, rumah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa dari rumah itu. Hanya ada bekas-bekas dan kenangan-kenangan dari rumah itu. Raja pun merasa lega dan bersyukur. Ia pun memberikan tanah itu kepada Abu Nawas.
Ia ingin memberikan tanah itu sebagai tanda permintaan maaf dari raja. Abu Nawas pun menerima tanah itu. Ia melihat tanah itu dengan seksama. Ia bisa membayangkan betapa banyak orang yang akan iri dan kagum melihatnya. Tetapi ia juga bisa membayangkan betapa banyak masalah yang akan timbul karena tanah itu. Ia pun memutuskan untuk tidak memanfaatkan tanah itu. Terima kasih, Raja. Aku menghargai niat baikmu. Tetapi aku tidak mau menggunakan tanah ini. Aku tidak membutuhkannya. Aku sudah cukup bahagia dengan rumah lamaku. Aku lebih suka memberikan tanah ini untuk orang yang lebih membutuhkannya. Aku tahu ada sebuah panti asuhan di kota ini yang sudah lama tidak memiliki tanah sendiri. Aku akan memberikan tanah ini untuk panti asuhan itu, agar bisa digunakan untuk membangun dan memperluas panti asuhan itu. Aku yakin itu akan lebih bermanfaat dan berkah daripada aku memakainya sendiri, kata Abu Nawas. Raja pun terharu mendengar ucapan Abu Nawas. Ia merasa kagum dengan kebaikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Ia pun setuju dengan rencana Abu Nawas. Abu Nawas, kamu memang orang yang mulia dan bijak. Aku mendukung keputusanmu. Aku akan ikut membantu untuk membangun dan memperluas panti asuhan itu. Aku akan memberikan sebagian dari hartaku untuk panti asuhan itu. Aku berharap dengan begitu, aku bisa menebus kesalahan dan dosaku. Aku juga berharap dengan begitu, aku bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih peduli kepada anak-anak yatim piatu, kata raja. Abu Nawas pun tersenyum. Ia senang melihat perubahan sikap raja. Ia berharap raja bisa menjadi raja yang adil dan amanah. Ia juga berharap raja dan rakyat bisa hidup damai dan sejahtera. Akhirnya, Abu Nawas dan raja bersama-sama menuju ke panti asuhan itu. Mereka menyerahkan tanah dan sebagian dari hartanya untuk panti asuhan itu. Mereka juga membantu untuk membangun dan memperluas panti asuhan itu. Mereka berdua merasa bahagia dan bersyukur. Mereka juga menjadi sahabat yang baik. Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide, untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.